Awal pertumbuhan koperasi di Indonesia ini sudah dimulai sejak tahun 1896, yang perkembangannya masih bisa dirasakan dari waktu ke waktu. Perkembangan yang terjadi pun tak selalu naik, di mana ada masanya perkembangan koperasi ini di Indonesia mengalami pasang naik dan turun. Hal ini juga disebabkan bukan hanya seiring dari bertambahnya kebutuhan manusia, melainkan dari faktor sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga. Partisipasi masyarakat yang mau bergabung dengan koperasi ini hanya sebesar 8,41%, dan hal ini masih sangat rendah dibanding dengan negara lain yang masyarakatnya tertarik dan mau bergabung sebesar 16,31%. Lalu, apakah koperasi masih menjadi andalan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia? Bagaimanakah cara kita sebagai generasi muda untuk dapat terus mengembangkan agar koperasi ini dapat mampu melawan dunia di mana perekonomian tentu saja masih sangat sulit. Melihat pada tahun 2020 ini, koperasi di Indonesia sudah memasuki tahun ke-73, yang mana selama 73 tahun ini kita mesti tahu apa saja tantangan yang sudah dihadapi koperasi. Solusi apa yang mesti kita lakukan sebagai generasi muda dalam melanjutkan dan membuktikan peran koperasi itu sendiri. Wawancara dengan beberapa pedagang telah dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mereka dan mengetahui bagaimana koperasi di mata masyarakat. Fakta di lapangan, tak banyak masyarakat yang mengetahui fungsi koperasi. Penanganan segera mesti dilakukan agar koperasi bisa menjadi lebih berkembang. Upaya perlu ditingkatkan dari kesadaran anggota untuk menyebarluaskan publikasi koperasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di era pandemi ini. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan modal untuk berwirausaha ataupun mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Selain itu, koperasi juga dapat membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang terkena PHK di era pandemi ini. Koperasi juga harus mampu berkembang dan berkarya, tidak hanya berumput pada satu daerah saja, melainkan dapat terus berkembang dari daerah satu ke daerah lainnya.
mesti diperhatikan, di mana koperasi harus tetap mengetahui kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat atau anggota. Oleh karena itu, selain memunculkan inovasi-inovasi untuk memajukan perekonomian bangsa, maka di dalam keanggotaannya pun harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban, dan dengan begitu, apabila kewajiban serta kesadarannya terus meningkat, maka dalam menciptakan koperasi yang kreatif ini akan membuahkan hasil di mana dapat memperbaiki krisis perekonomian yang tengah terjadi. Dapat dilihat bahwa masa depan Indonesia saat ini ada pada generasi saat ini, yaitu milenial, di mana dalam generasi ini diharapkan dapat mengembangkan koperasi dalam melawan dunia, dan salah satunya adalah dengan koperasi kreatif. Dalam menciptakan koperasi kreatif, koperasi kedepannya akan memunculkan inovasi-inovasi baru, yang inovasi ini juga dapat memudahkan masyarakat dalam perekonomiannya yang lebih baik lagi. Sehingga tantangan hingga saat ini dapat kita lawan dengan munculnya koperasi kreatif. Berdasarkan asas kekeluargaan, berdasarkan prinsip gerakan ekonomi yang merupakan landasan kegiatan koperasi, di mana koperasi kreatif ini merupakan salah satu terobosan yang cocok untuk dilakukan di Indonesia.